Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita limpah curahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, kesempatan dan juga keistiqamahan untuk bisa menjalankan kehidupan ini. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita nikmat yang mungkin tidak pernah bisa kita bayangkan betapa baiknya Allah Azza wa Jalla ketika banyaknya dosa kita yang kita langitkan, namun Allah terus membumikan nikmat-nikmatnya, Allah terus mencurahkan nikmat-nikmatnya. Di saat begitu banyak dosa kita, namun Allah tidak sama sekali mengurangi kesempatan kita untuk hidup, dan Allah tidak mencabut nikmat-nikmat inti dalam kehidupan kita. Itu menandakan bahwasanya betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita agar kita segera bersyukur dan kembali kepadanya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan Allah untuk bisa istiqamah mempelajari sunnah beliau, istiqamah untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan dengan keistiqamahan berdiri di atas sunnah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berjumpa dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ahibati barakallahu fikum, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kita kesempatan kembali berjumpa di kajian rutin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah, mampu menjalankan kewajiban mulai dari salat berjamaah, dilanjut bertahan untuk duduk di majelis ilmu. Bertahannya kita itu duduk di rumah Allah itu adalah perkara yang tidak semua orang mampu. Duduk bertahannya seseorang di rumah Allah, betahnya seseorang di rumah Allah itu suatu kenikmatan yang tidak didapatkan oleh semua orang. Bahkan suatu kemampuan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Banyak orang yang panas duduk di masjid, banyak orang yang enggak betah duduk di rumah Allah, banyak orang yang enggak kuat menjalankan ibadah, apalagi duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Ini adalah kenikmatan tambahan dari Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa ingat, agar kita mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah pilih kita, semoga kita bisa memaksimalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita. Malam hari ini insyaallah taala, hibati barakallahu fikum, kita akan mengkaji satu pembahasan yang sangat penting, dan mungkin ini akan menjadi muqaddimah dari pertemuan kita selanjutnya insyaallah, di mana kedepannya kita akan sama-sama menata hati kita dengan baik. Kita akan sama-sama merefresh kualitas hati kita. Kita akan jadikan pengajian ini sebagai kesempatan untuk merapihkan hati kita yang acak-acakan ini, merapihkan hati kita yang berantakan ini, mulai merefresh agar hati kita kembali bersih, agar kita kembali mendapatkan kualitas hati yang bersih dan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs, tapi kita sebut dengan refreshing hati series. Jadi kedepannya kita akan membahas tentang refreshing hati, dan kita akan memperbaiki kualitas hati kita agar bisa lebih baik, agar semua kehidupan kita berjalan dengan baik. Sebab baiknya kehidupan itu bermula dari hati yang baik. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah di dalam jasad kita itu ada segumpal daging, yang tatkala segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh lainnya baik. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka seluruh anggota tubuh juga ikut buruk. Ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Baiknya hati itu menjadi jaminan baiknya kehidupan kita. Dan ketahuilah, para salaf, para sahabat itu menyebut hati sebagai rajanya anggota tubuh, dan amirnya anggota tubuh bernama lisan. Kalau boleh diterjemahkan,
rajanya adalah hati, perdana menterinya adalah lisan. Karena output pertama dari hati adalah lisan. Sehingga Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala itu pernah memberikan nasihat, al-lisanu amirul badan. Lisan itu adalah perdana menterinya badan. Fa idza salahal amir salahatil junud. Kalau amirnya benar, maka bala tentaranya juga benar. Kalau pemimpinnya baik, maka seluruh anggota tubuhnya juga baik. Kalau boleh kita urutkan, berarti baiknya diri kita dilihat dari baiknya hati. Dan kualitas kita dilihat dari kualitas lisannya. Sehingga apa yang keluar dari lisan membuktikan apa yang ada di dalam hati. Apa yang terucap adalah bukti dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kualitas seseorang dilihat dari kualitas lisannya. Sebab gak ada yang tahu bagaimana kualitas hati. Kita gak pernah tahu bagaimana isi hati seseorang, namun hati bisa terungkap dengan isi lisannya, isi perkataan dari lisannya. Subhanallah jamaah, lisan adalah anggota tubuh yang tidak bertulang, namun bisa mematahkan tulang, bahkan menghilangkan nyawa orang. Subhanallah, lisan ini mungkin perkara yang kecil, namun bisa membuat masalah yang besar, memberikan dampak yang besar, baik dampak positif yang besar atau dampak negatif yang besar. Bukankah contoh-contoh konkret belakangan ini menjadi pelajaran bagi kita? Tajamnya lisan membuat kerusuhan. Tajamnya lisan mendatangkan masalah, mendatangkan musibah, mendatangkan kebencian. Itu menandakan bahwasanya good word ini from good word. Dari baiknya lisan ini kita sedang menciptakan baiknya kehidupan. Naqul bi tibil kalam yatibul alam. Dengan baiknya perkataan akan baik kehidupan. Mulai dari baiknya sekata yang terucap akan baik semesta di mana kita tinggal. Mulai dari baiknya apa yang kita ucapkan akan memberikan pengaruh baik bagi kehidupan kita, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Maka ketahuilah, perkara lisan ini bukan perkara yang mudah. Sebab lisan ini merupakan perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita SAW bahayanya. Sehingga Nabi kita SAW sudah memberikan pesan kepada kita bahwa di antara indikator keimanan seseorang, di antara baiknya iman seseorang adalah dilihat dari bagaimana dia menjaga lisannya. Bukankah hadisnya kita hafal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Rumusnya adalah kalau tidak bisa mengatakan yang baik maka diam. Berarti dua-duanya pahala. Berbicara pahala kalau yang keluar kebaikan, diam pahala kalau dia berusaha menahan dari keburukan. Kalau tidak bisa menyumbang kebaikan, maka jangan sumbang keburukan. Kalau tidak bisa mengucapkan perkara yang baik, maka minimal diam. Maka diam adalah solusi. Maka dalam riwayat lain Nabi kita SAW bersabda, man samata najah. Barang siapa yang diam maka dia selamat. Dan definisi diam di sini bukan berarti diam dari segalanya, namun dia diam berusaha menahan lisannya dari keburukan. Dia tahan lisannya dari hal-hal yang bisa membuat dirinya berbahaya, dari hal-hal yang membuat dirinya berdosa. Dia diam. Man samata najah. Barang siapa yang diam dia maka selamat. Maka lebih baik kita tidak berbicara apapun dibandingkan kita berbicara namun merusak hati orang lain. Oleh karenanya Nabi SAW menjadikan lisan itu sebagai indikator keimanan kita. Orang beriman itu tidak mungkin sembrono dalam berbicara. Kalau ada kata muslim nyinyir, itu dua kata yang kontradiktif. Mukmin pegosip, itu dua kata kontradiktif. Mukmin tukang bully, itu kontradiktif. Mukmin lisannya tajam, itu juga kontradiktif. Kenapa? Karena seorang muslim, karena seorang mukmin itu tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang melukai orang lain. Nabi kita SAW sudah menyampaikan itu kepada kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang muslim lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Sebelum buruknya tangan, ada buruknya lisan yang harus kita jaga. Sebelum main baku hantam, itu ada lisan yang harus kita jaga agar tidak terjadi baku hantam itu. Maka dalam hal ini Nabi kita sudah memberikan alarm-alarm di dalam sabda-sabdanya, di dalam pesan-pesannya yang seharusnya kita sadar. Sekarang Masya Allah, seorang muslim malah menjadi manusia yang paling tajam lisannya, paling ditakuti omongannya. Orang paling takut sekarang sama lisan orang-orang muslim sebab mulutnya itu tajam. Wal'iyadzubillah.
Yang lebih parah lagi fenomena sekarang adalah justru muslim-muslim yang sudah rajin di kajian justru malah paling rajin menebar kekejian. Paling rajin menebar kekejian. Dia rajin ke kajian tapi paling rajin menebar kekejian. Dia tajam mulutnya. Dia tajam kata-katanya. Kalau nasihatin itu nusuk. Kalau misalnya orang sakit hati dia bilang gini, namanya nasihat itu pahit akhi gitu. Enggak mesti begitu. Kenapa harus pahit terus yang terucap? Kenapa harus kata-kata tidak enak terus ketika dalam menyampaikan kebaikan? Padahal ada cara-cara yang baik. Jangan selalu bersembunyi di balik kata nasihat itu pahit. Hanya gara-gara omongan kita ini adalah omongan yang pahit. Jangan selalu bersembunyi dari kata-kata yang namanya nasihat itu obat. Akan terasa pahit bagi yang sakit. Boleh jadi kita yang salah dosis, kita yang salah analisa, kita yang salah menyampaikan perkataan, itu bisa melukai orang lain. Ini yang tidak difikirkan kadang-kadang oleh kita. Kadang-kadang kita ada di fase di mana begitu baru ngaji, keluar itu jadi lebah yang menyengat siapapun yang ada di hadapan kita. Kita menyengat sana, menyengat sini, ngatain sana, ngatain sini, ngejelek-jelekin sana, ngejelek-jelekin sini, merasa benar di sini, menyalahkan yang sana. Itu fenomena kita sekarang. Di mana orang ngaji bukan lagi mencari ilmu tapi mencari validasi bahwasanya dia itu udah ngaji. Orang sekarang ngaji bukannya semakin ngerem lisannya, malah semakin berani tampil frontal berbicara. Semakin berani menyampaikan perkataan tanpa difikirkan. Dia tidak lagi mementingkan bagaimana esensi yang diucapin, yang diungkapkan. Bahkan ada istilah apa? Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Ini masalah. Baru ngaji dikit bikin akun dakwah ceramah di sana. Baru ngaji dikit mau tampilin apa yang disampaikan, langsung bikin forum-forum debat terbuka. Wala'iyadzubillah. Tidak begitu definisi seorang muslim yang menjaga lisannya. Kalau seperti itu, maka orang akan rusak dengan cara yang cepat. Kalau seperti itu, maka kerusakan akan begitu cepat terasa. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui bahwasanya sejatinya lisan itu bagian dari indikator keimanan, bagian dari tanda keimanan. Bahkan menjaga lisan dan mengucapkan perkataan yang baik dari lisan itu merupakan usuluddin, merupakan pondasi dalam agama. Jadi pokok agama itu bukan hanya soal salat jamaah. Pokok agama itu bukan hanya soal ibadah, namun bagaimana kita menjaga kualitas muamalah. Bukan cuma hablum minallah, namun juga kita harus mempertahankan hablum minan nas. Bukan hanya menjaga lisan kita untuk berzikir, namun harus menjaga lisan kita dari mencaci orang lain. Itu tandanya bahwa mungkin banyak di antara kita berpikir yang paling penting dari usuluddin adalah ibadah-ibadah yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak memikirkan bagaimana ibadah-ibadah seputar hubungannya, interaksinya dengan sosial. Bagaimana dengan interaksi sosial? Jangan hanya memikirkan bagaimana interaksi spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi pikirkan bagaimana muamalah kita dengan sesama. Makanya menjaga lisan, mengucapkan perkataan yang baik itu bagian dari usuluddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami pesankan, ini menjadi pesan pokok yang telah disampaikan oleh Allah bahkan kepada Bani Israel sebelum kepada kita. Sampai Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan ini pokok agama yang sama yang Allah turunkan kepada makhluk. Allah memulainya dengan apa? La ta'buduna illallah. Allah mulai dengan nasihat tauhid. Bagaimana Allah memerintahkan kita hendaklah jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Hendaklah jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidaini ihsana. Wasiat setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini contoh konkret bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah spiritual yang baik itu ada hubungan sosial yang harus dipertahankan, dimulai dari kualitas kita kepada orang tua. Lalu Allah menyebutkan wadzil qurba, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia, katakanlah kepada orang perkataan yang baik. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wal amru fil ayah yadullu ala at-talab, al-amr. Ya, perintah itu mengandung unsur wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berfirman wa qulu linnasi husna,
asal hukum berbicara adalah berbicara yang baik. Asal hukum dari berbicara adalah mengucapkan perkataan yang baik. Yang kadang-kadang kita itu tidak memikirkannya. Ini pertanyaan ana jamaah. Kira-kira baik ini versi siapa? Terkadang kita menyampaikan perkataan yang baik, namun baiknya versi kita. Bukan versi orang yang mendengarkannya. Bukan versi dalam syariat, bukan versi dalam norma dan seterusnya. Kadang-kadang orang kalau nyampein gini, ini saya ngomong perkataan yang baik ya ke kamu, ternyata terdengar tidak baik. Ternyata nyampainya tidak baik. Tidak diterima dengan baik pesan ini. Nah ini berarti kita harus banyak belajar bahwasanya versi baik itu bukan baik menurut kita sendiri. Namun baik dari sisi syariat dan dari sisi bagaimana norma kehidupan kita berlaku. Kita sesuaikan di mana kaki kita berpijak, di situ kita harus sesuaikan. Bagaimana kita berbicara, bagaimana perkataan, kita sesuaikan. Kan setiap daerah berbeda-beda budaya dalam berbicaranya. Kita harus berusaha menyesuaikannya. Makanya keberagaman lisan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini ayat sering muncul di acara pernikahan ini, di surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin." Allah berfirman di antara tanda-tanda kebesarannya, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah ciptakan langit dan bumi dan Allah jadikan keberagaman lisan dan keberagaman warna. Itu menandakan bahwasanya jenis-jenis cara berbicara, kata-katanya, diksi dan frasa itu setiap daerah beda-beda. Bahkan intonasi itu bisa disesuaikan dan harus disesuaikan. Sekarang kadang-kadang orang karena tidak paham perbedaan seperti ini, akhirnya orang berantem padahal dia tidak niat ngomong kasar misalnya, atau intonasinya tinggi padahal dia tidak niat marah. Kan ada beberapa wilayah di antara kita itu kalau ngomong nadanya keras, tinggi. Orang kan nyangkanya dimarahin gitu. Padahal ternyata dia tidak marah. Keributan bermula dari kita tidak paham adanya perbedaan-perbedaan seperti ini gitu. Padahal harusnya kita yang menyesuaikannya gitu. Contoh misalnya anak pernah ditanya, "Ustaz, apa hukumnya ngomong gua lu?" Katanya kata orang tua saya ngomong gua lu ini dosa, Ustaz gitu. Ini bagaimana kita katakan gua lu ini dosa kalau memang di satu wilayah ini jadi perkataan yang normal, perkataan yang biasa dan digunakan secara uslub yang sopan. Contoh misalnya orang Betawi, gua lu ini biasa gitu. Dia gunakan itu sebagai perkataan yang biasa sehari-harinya dan tidak melukai siapapun. Anak bilang seperti itu ke orang tuanya biasa, tapi coba terapkan itu di budaya yang lain. Orang Sunda misalnya tiba-tiba ngomong ke orang tuanya gua lu, diusir lah. Ya, berbeda caranya. Maka perkata yang baik di sini bukan hanya soal baik versi kita. Makanya di dalam Al-Quran, qaul itu disifati dengan banyak sifat. Di dalam Al-Quran, kata qaul itu artinya perkataan, itu disifati dengan beberapa sifat. Beberapa sifat. Ini pertanda bahwasanya Al-Quran telah jelas-jelas mengabarkan kepada kita secara universal bahwasanya perkataan itu memang beragam. Dan Allah sudah sebutkan itu satu persatu di dalam Al-Quranul Karim. Lihat, di dalam Al-Quran kurang lebih kita sebutkan beberapa sifat perkataan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, Allah sebutkan dengan perkataan qaulan sadida. Qaulan sadida. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang sadida. Sadida itu artinya perkataan yang benar. Jadi perkataan yang benar itu disebut sebagai sadida. Maksudnya benar di sini apa? Yaitu perkataan yang tidak berdusta. Perkataan yang sesuai dengan kenyataan, itu yang disebut sebagai sadida. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah berkata yang benar setelah takwa. Menandakan bahwa apa? Orang-orang yang bertakwa akan berbicara dengan perkataan yang benar. Dan di antara buah dari ketakwaan adalah perkataan yang benar. Berarti sifat qaul yang pertama adalah sadida, itu benar. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah juga sebutkan qaulan karima. Qaulan karima. Allah Subhanahu wa taala berfirman saat memberikan kita nasihat sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah mengatakan apa? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah katakan kepada orang tua itu perkataan uff. Enggak boleh kita bantah orang tua dengan perkataan uff, Ya, kita bantah orang tua. Itu belum satu kata itu, baru 2 huruf. Jadi jangan bantah orang tua dengan perkataan demikian. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Wa qulu lahum qawlan wa qulu lahum qawlan wa qul lahum qawlan karima. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang karima. Apa definisi karima? Karima adalah
perkataan yang menyenangkan orang yang mendengarnya. Bukan hanya benar, bukan hanya baik, namun dia menenangkan yang mendengarkan perkataannya itu. Makanya anak itu kalau ngomong ke orang tua, bukan hanya sadida, tapi harus karima. Bukan hanya benar, ada kalanya anak ngomong benar ke orang tuanya, tapi caranya tidak karima. Ini kan berarti dimulai, orang karena tidak memahami sifat-sifat ini, akhirnya dia mengucapkan perkataan yang buruk, menghasilkan kejadian yang buruk gitu. Kehidupannya pun jadi buruk, jadi bermasalah gara-gara dia tidak paham sifat-sifat ini. Jadi definisi karima itu menyenangkan hati yang mendengarkannya. Usahakan kita berbicara dengan diksi, dengan frasa, dengan intonasi yang orang tua kita senang dengarnya. Mungkin menurut versi kita, perkataan kita sudah benar, namun kita harus filter lagi mencari kata yang paling pas, paling menenangkan hati, paling menyenangkan hati. Ini berarti sifat dari karima. Makanya kenapa qaulan karima dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya soal benar, namun juga harus soal menenangkan. Yang ketiga, sifat berikutnya adalah qaulan layyina. Qaulan layyina. Ini bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun buat dakwahin orang yang sangat bengis, yaitu Fir'aun. Allah ketika memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, justru dengan perintah faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergi sana ke Fir'aun, dakwahi dia dengan perkataan yang lembut. Layyina adalah perkataan yang lembut. Bayangkan ini mendakwahi Fir'aun, orang yang bejat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kehinaannya di dalam Al-Qur'an, yang sudah mengaku sebagai Tuhan, yang membunuh banyak nyawa. Tapi Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada orang ini dengan perkataan yang lembut. Bagaimana ketika kita ngomong kepada orang yang tidak sebengis Fir'aun? Kadang-kadang kita itu tajam sekali lisannya. Fir'aun saja punya hak untuk mendengar qaulan layyina, apalagi kita, apalagi orang-orang sekitar kita. Ya, kadang-kadang memang tajam sekali lisan kita dengan kita mengatakan misalnya, itu teman saya ini bejat parah Ustaz, udah gak pantas pakai kata-kata yang sopan dia. Pakai kata-kata lembut ini udah mental buat dia. Maka dia harus pakai kata-kata yang kasar. Siapa kita dan siapa dia sehingga kita boleh mengatakan demikian? Semua orang berhak mendapatkan perkataan yang lembut dari kita. Definisi perkataan lembut itu bukan intonasinya kecil, rendah gitu, bukan. Tapi perkataan yang tidak melukai lawan bicaranya. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang melukai lawan bicaranya. Gunakan kata-kata yang lembut, diksi yang pas, yang paling cocok. Ini yang berat dalam menasihati orang adalah memilih dosis yang pas. Dosis itu keluar setelah diagnosa. Jadi dalam memberikan nasihat, itu mulai dengan diagnosa, baru berikan dosis obatnya. Kalau orang overdosis, kalau orang jadi keracunan, kalau orang jadi mati, itu mungkin pasti gara-gara nasihat kita yang salah itu. Bukan isi nasihatnya. Tapi memang dosis kita yang salah, kita salah diagnosa dia sakit apa. Dalam menasihati harus difikirkan itu. Enggak semua orang itu siap dinasihati. Ada misalnya orang jatuh di jalan naik motor misalnya, nasallallahu salama. Orang jatuh naik motor, tiba-tiba kita datang ngomong ke dia, "Mas yang sabar ya, bertakwa kepada Allah," gitu. Orang lagi jatuh dibilang yang sabar. Diangkat dulu motornya, diselamatin dulu, dipinggirin dulu, baru ngomong yang sabar. Kadang-kadang kita enak ngomong yang sabar ya kepada orang yang lagi dihantam masalah begitu besar, nggak bisa. Dia pasti marah. Begitu si orang ini marah, kita bilang apa? Mas, nasihat itu obat, pasti pahit. Kurang ajarin namanya kan gitu. Dia yang salah, justru dia yang malah ngotot ngomong seperti itu. Udah salah waktu, salah kata, ya kan? Berarti banyak orang yang kadang-kadang nasihatin begitu. Maka ketika kita katakan gini, Ustaz teman saya ini susah dibilangin Ustaz. Teman saya susah dinasihatin, saya udah berkali-kali nasihatin dia gak mempan-mempan. Jangan langsung nyalahin temannya yang sakit keras. Boleh jadi dosis kita yang belum pas. Kita harus mulai perbaiki itu. Harus mulai memperbaiki cara-caranya. Ada istri curhat, Ustaz, suami saya ini paling gak bisa dibilangin. Sama Fir'aun 11-12 lah dia gitu. Sama Fir'aun 11-12 lah suami saya, susah dibilangin. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Ingat kepada Fir'aun saja, faqula lahu qaulan layyina. Ke Fir'aun aja ngomongnya harus layyina, apalagi kepada cucunya Fir'aun gitu. Biasa aja. Jangan terlalu keras kepada orang. Jangan terlalu tajam lisan kita itu.
Ya, maka dalam hal ini perkara sifat ini perlu kita pahami, ada namanya qaulan layyina. Berikutnya, sifat lain yang Allah sebutkan dalam Quran adalah qaulan ma'rufa. Qaulun ma'ruf. Ma'ruf itu definisinya bukan cuma baik, tapi ma'ruf itu adalah sesuatu yang disepakati dalam ranah urf. Urf itu lingkungan budaya kita. Jadi apa-apa yang dikatakan sebagai norma, tata krama, nilai-nilai kebaikan, itu semua disebut ma'rufa. Jadi qaulan ma'rufa adalah perkataan yang sesuai dengan norma-norma kehidupan. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini disebut sebagai tata krama, harus disepakati. Karena memang itu qaulun ma'ruf. Dan bahkan qaulun ma'ruf lebih baik daripada sedekah namun menyakiti orang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah tapi nyakitin orang yang disedekahin. Berarti apa? Kalau tidak bisa bersedekah dengan harta, ya kita harus bersedekah dengan kata. Kalau nggak bisa bersedekah dengan uang, ya minimal jangan ngomong yang bikin orang sakit hati. Maka tadi qaulun ma'ruf lebih baik daripada yang bersedekah namun sakitin orang, nyakitin orang. Nyakitin orang yang kita sedekah itu bukan hanya soal ucapan ya, boleh jadi dari sikap, dari kamera yang terlalu banyak, dari lighting nyorot mata kan gitu. Udah sedekah dikit ya kameranya banyak lagi. Wala'iyadzubillah. Udah sedekahnya nggak banyak, udah itu dipostingnya di seluruh sosmednya, ini kan menyakiti orang yang disedekahi. Maka yang seperti ini kita harus paham, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik sesuai tatanan norma secara urf itu lebih baik daripada sedekah yang memang sampai menyakiti orang yang disedekahinya. Ini sifat dari qaulun ma'ruf. Jadi definisi ma'ruf apa? Ma'ruf itu adalah kata yang baik dari segi urf di lingkungan kita. Ya, jadi jangan samakan urf satu wilayah dengan urf di wilayah yang lain, berbeda. Dan kita harus biasakan budaya versi kita. Mohon maaf, kadang-kadang beberapa kita itu ketika belajar di luar negeri atau dengan luar budaya gitu, akhirnya terjadi akulturasi budaya yang menyebabkan dia itu cekcok di tengah masyarakat. Sebab perbedaan budaya, lalu dia bawa pulang budaya tersebut ke wilayahnya yang tidak sama, tidak cocok, akhirnya menimbulkan masalah dari perkataan-perkataan yang tidak pantas. Contoh misalnya kami dulu kuliah, ya, karena kami kuliah dulu misalnya di LIPI ya, setiap hari bilang ngomongnya bahasa Arab dan lain-lain, ketemu sama orang Arab, budaya-budaya mereka seperti itu. Ketika kita pulang bawa budaya itu, maka bermasalah. Kita pulang pakai gaya bicara, gaya komunikasi yang sama sebagaimana budaya yang berbeda, itu akan bikin masalah. Contoh ceramah. Orang Indonesia itu tipenya nggak suka diceramahin versinya langsung digas gitu. Apa hukumnya? Haram, dia nggak suka. Dia harus tahu bagaimana cara menyampaikannya. Ini tuh sebenarnya Allah udah larang, dalilnya ini dan hukumnya udah jelas haram. Enak dengerinnya. Padahal hukumnya sama-sama haram. Tapi gara-gara intonasinya, gara-gara cara penyampaiannya, gara-gara diksi yang tidak sesuai dengan karakter kita, akhirnya bermasalah, bikin masalah. Contoh misalnya ada hadis yang orang tuh sampai nggak mau dengar hadis ini, padahal ini hadis sahih. Ini hadis sahih, hanya gara-gara intonasi, hanya gara-gara pembawaan banyak orang yang seolah-olah mengancam. Ini anak sampaikan hadisnya. Contoh misalnya hadis khutbatu al-hajahnya Nabi SAW. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Misalnya hadis ini hadis sahih dan biasa aja sebenarnya maknanya, ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beberapa cara penyampaian yang tidak pas, dia menyampaikan diksinya kurang tepat, intonasinya juga menggebu-gebu. Ini membuat orang pada akhirnya menduga ini perkataan memang mengajak perang gitu. Padahal biasa aja. Ini contoh simpel dari begitu banyaknya kehidupan kita jadi buruk hanya gara-gara cara berbicara kita yang tidak sesuai dengan urf. Penting bagi kita mempelajari banyak hal ini. Jadi jangan samakan perkara-perkara demikian. Maaf, tidak semua kata itu yang kita pelajari dan ambil dalam pengajian itu cocok di segi urf. Kadang kita itu baru ngaji, tiba-tiba bawa bahasa yang seolah-olah jadi nilai syariat di dalam kehidupan kita. Contoh, istrinya baru ngaji, udah lama sebenarnya nikahnya, tapi dia baru ngaji. Sebelumnya dia dipanggilnya papa mama gitu. Begitu ngaji pulang minta diganti jadi abi umi kan gitu ya.
Pokoknya mulai sekarang panggil saya Abi, panggil saya Umi. Maunya dirubah Abi Umi kalau udah ngaji. Padahal Abi Umi bukan soal sunnah dan tidak sunnah. Ini cuma budaya yang memang bahasa saja. Mau panggil emak, bapak, papa, mama, papi, mami sama aja. Kadang kita baru ngaji itu tiba-tiba berubah dari bro jadi akhi. Ya enggak? Ya, akhi besok mau kemana? Kok tiba-tiba jadi akhi gitu? Saya bukan akhi, masih muda gitu kan. Ini kadang-kadang kita dipanggil demikian gitu. Saya paling gak suka kadang-kadang orang bilang gini, gimana kabarnya Ini katanya maksudnya arahnya kemana gitu. Setiap likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada porsi kata yang pas di situ. Kita harus sesuaikan. Kadang-kadang memang yang seperti ini membuat kita seolah-olah jadi banyak masalah, padahal ini cuma kata-kata yang ya miskom aja gitu. Kita kurang memahami dari sisi komunikasi itu. Kita tidak memahami siapa yang kita ajak bicara gitu. Makanya kan ala hasabil al-mukhatabin itu penting. Kita melihat siapa yang diajak bicara itu dalam ucapan itu penting. Sehingga tidak merusak dunia orang dan tidak merusak kehidupan kita sendiri. Ini teman-teman sekalian, ini titip PR gitu. Bagi teman-teman kalau misalnya ngaji, ambil ilmunya. Jangan ambil banyak hal-hal yang mungkin di luar dari ranah-ranah ilmu itu sendiri yang membuat orang lain tidak terima dengan kebiasaan itu gitu. Contoh tadi panggilan-panggilan yang mungkin teman kita biasanya dengan perkataan apa, kembali aja biasa gitu. Gak apa-apa. Yang penting jangan ucapkan perkataan yang kotor gitu. Jangan sampai ucapkan perkataan-perkataan yang bernilai dosa. Selebihnya boleh-boleh saja. Ini soal kata-kata ini. Jadi kalau balik ke tongkrongan dan tongkrongan ngobrolnya gua elu, walaupun di kajian ana anta antum antuma antuna ana nahdu gitu kan ya. Dari huwa humahum itu, ya. Jangan bawa itu ke sana, biasa aja gitu. Yang kadang-kadang itu membuat rusak semua circle pertemanan, rusak circle pergaulan dan seterusnya. Bukan enggak boleh. Cocok tidak cocok itu berdasarkan urf. Qaulan ma'ruf ini berdasarkan dengan urf. Ini mudah-mudahan antum paham sampai di sini bahwa perkara urf ini kadang-kadang harus dipertimbangkan dalam berbicara. Dai-dai Indonesia harus belajar caranya menyampaikan ceramah yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Dia harus belajar bagaimana warga Indonesia itu cara belajarnya seperti ini, cara pengajiannya begini, materinya itu disampaikan begini. Itu harus belajar. Ini yang disebut dia harus belajar caranya basirah. Dia mengetahui siapa yang diajak bicara sama dia. Agar tidak akhirnya dai-dai itu ditolak ceramahnya gara-gara memang dia tidak belajar bagaimana caranya menyampaikan qaul sesuai dengan ma'rufnya. Ini sampai sini poinnya. Sifat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berikutnya sifat terakhir yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an untuk kata qaul adalah qaulan baligha. Qaulan baligha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Qaulan baligha, teman-teman sekalian, baligha itu artinya perkataan yang berefek, membekas. Perkataan yang membekas. Yang pasti bukan membekas luka, tapi membekas efek yang baik buat seseorang. Itu baligha. Dan baligh itu artinya fasih. Perkataan yang fasih. Ada kaidah al-kalam ma qalla wa dalla. Perkataan itu adalah yang singkat, padat. Jadi singkat perkataannya namun padat akan makna dan faidah. Begitu Nabi kita SAW dengan sifat perkataan yang jawami'ul kalim. Yang ucapannya itu singkat-singkat, ringkas-ringkas namun maknanya begitu dalam gitu. Nah, makanya orang-orang mukmin itu harus belajar ngomong yang singkat, padat. Bukan bertele-tele, malah lama-lama jadi gak ada artinya, gak ada manfaatnya gitu. Kita harus banyak belajar tentang qaulan baligh ini agar kita bisa memberikan bekas yang baik, efek yang baik, dan yang seperti inilah yang nantinya akan berefek baik buat kehidupan kita. Yang pasti, ahibati barakallahu fikum, ketahuilah bahwasanya Nabi kita SAW itu sudah memberikan kita peringatan sebelum ngomong itu di filter dulu gitu. Kalau orang Betawi bilangnya diayak dulu gitu. Kalau ngomong tuh diayak. Jangan sampai terucap sebelum diayak gitu. Akhirnya tercampur antara yang baik dengan yang tidak baik. Sampai Nabi kita SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Akan ada nanti orang-orang yang mengucapkan perkataan sebelum difikir dulu. Dia sembrono ngomongnya. Gak difikir dulu, gak filter dulu, gak diayak dulu omongannya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka yang jauhnya itu dari timur ke barat. Dia masuk ke dalam neraka hanya karena dia sembrono dalam berbicara. Dia masuk neraka hanya gara-gara tidak filter omongannya.
Apalagi sekarang ranahnya ada sosial media. Apa yang kita omongin di sana itu harus pertimbangannya jauh lebih dalam lagi dibandingkan pertimbangan ngomong langsung. Ya. Ini makanya peringatan-peringatan seperti ini harus menjadi pelajaran buat kita. Kita lanjut ba'da isya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan salat Isya berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan indah ini untuk melanjutkan kembali majelis duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat darinya dan bisa menjadikannya sebagai sebab perubahan yang menjadi lebih baik ke depannya insyaallah. Duduk di majelis ilmu itu harus membawa perubahan ketika kita keluar dari majelis tersebut. Kalau sudah masuk ke majelis ilmu, keluar harus dalam kualitas yang lebih baik. Jangan masuk dan keluar itu dengan kualitas yang sama. Karena memang esensi dari duduk di majelis ilmu, belajar, itu tujuannya adalah memperbaiki kualitas diri. Ya, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di dalamnya sambil kita mencari kebaikan-kebaikan Allah yang dihamparkan di dalamnya. Maka sayang sekali ketika kita ngaji bertahun-tahun, duduk di majelis ilmu dimanapun itu berada, kepada ustadz siapapun ngajinya, kadang-kadang tidak berefek baik buat diri kita. Karena hakikat ilmu itu bukan kasratur riwayah, bukan banyaknya gelar, bukan banyaknya sematan, bukan banyaknya grup-grup kajian. Tapi apa? Wa innama al-ilmu al-khasyah. Jadi hakikat ilmu adalah al-khasyah. Laisal ilmu bi kasratir riwayah wa innamal khasyah. Ilmu itu bukan yang banyaknya riwayat, banyaknya gelar, banyaknya sematan. Akan tetapi buah dari ilmu, dampak dari ilmu adalah semakin takutnya kita kepada Allah. Bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu buah dari ilmu, buah dari hasil kita duduk di majelis ilmu. Insyaallah teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan bagaimana menjadikan perkataan sebagai sebab kebaikan hidup. Ya, bagaimana menjadikan baiknya perkataan sebagai sebab baiknya kehidupan. Ini poin inti pembahasan kita. Dan tadi sudah kita jabarkan bagaimana Nabi kita SAW memberikan alarm-alarm tentang lisan, alarm-alarm tentang ucapan agar kita berhati-hati. Oleh karenanya kita harus tahu sekarang bahwasanya lisan kita ini memiliki pengaruh yang besar, baik pengaruh kebaikan ataupun pengaruh keburukan. Jadi lisan itu bisa memperbaiki dengan kualitas yang sangat baik, juga bisa merusak dengan kehancuran yang parah. Ya, jadi lisan itu berbahaya. Lisan itu benar-benar bisa membuat seseorang binasa kalau dia salah menggunakannya. Dan di antara dampak baik dari lisan buat kehidupan seseorang adalah yang mungkin sekarang digunakan sebagai istilah love language. Di antara love language orang adalah word of affirmation. Orang itu butuh afirmasi kata untuk bisa memastikan keberadaan cinta pada seseorang, kan gitu ya. Tapi kalau word of affirmation ini kita kiatkan dengan kehidupan kita sendiri, manusia pertama yang harus kita cintai itu diri kita sendiri. Jadi harusnya love language kita kepada diri kita sendiri adalah mengafirmasi dengan kata-kata yang baik demi kebaikan hidup kita. Kadangkala hidup kita itu jadi banyak kekhawatiran karena kita selalu mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Dimulai dari prasangka-prasangka tidak baik, berlanjut dari ucapan-ucapan tidak baik, maka hidup pun jadi tidak baik. Contoh simpelnya, berprasangka pesimis menimbulkan kata-kata yang pesimis, akhirnya berujung pada kegagalan. Karena memang kita tidak mengafirmasi itu pada diri kita sendiri. Jadi baiknya afirmasi buat diri kita itu menghasilkan baiknya konfirmasi hasilnya nanti. Jadi banyak belajar untuk mengafirmasi kata pada diri kita sendiri, ngasih semangat diri kita sendiri itu harus, mendorong diri kita, memotivasi diri kita sendiri itu harus. Karena memang cuma diri kita yang bisa memecut dengan keras agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Makanya kenapa kaidah tentang perubahan itu yang bisa merubah hanya diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin. Ya kan? Kenapa Allah SWT tidak bisa merubah sesuatu kaum itu kecuali karena dia sendiri yang ingin berubah. Sebab faktor pertama dan utama dalam perubahan seseorang adalah afirmasi pada dirinya.
Maka teman-teman sekalian, mulai perbaiki prasangka kita kepada diri kita dan prasangka kita kepada Allah, sehingga menghasilkan kata-kata yang baik dan menimbulkan kehidupan yang baik. Ini kadang-kadang kalau misalnya kita sudah pesimis, sudah negatif, pasti hasilnya juga negatif. Kan memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku itu bersama prasangka hambaku. Di dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Sesungguhnya aku itu bersama prasangka hambaku, maka berprasangka bebaslah sesuka yang kamu inginkan. Karena hasilnya itu tergantung pada apa yang kita prasangkakan. Nanti ujungnya itu sesuai dengan apa yang kita sangka-sangkakan. Dalam riwayat lain Allah juga berfirman, ana inda dhanni abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Sesungguhnya aku itu bersama prasangka hambaku, kalau dia berprasangka baik maka hasilnya juga baik untuknya, dan kalau dia berprasangka buruk maka hasilnya akan buruk untuknya. Maka afirmasi langsung kata-kata buat diri kita sangat mempengaruhi baik buruknya kehidupan kita. Semakin banyak pesimisnya, semakin banyak tidak percaya dirinya, itu membuat kita semakin banyak menghadapi kegagalan. Ini contoh simpel aja deh. Di jalan naik motor gitu, kita tuh sebenarnya nggak ada SIM kan gitu ya. Tiba-tiba di depan ada razia gitu kan. Di kepala kita udah, ya ditilang nih. Begitu sampai benar langsung ditilang. Karena prasangka kita dari awal, pasti ditilang nih, pasti kena ini nih, pasti takut ini nih. Prasangka itu menghasilkan lisan kita terus mengucapkan, dan semakin kelihatan raut maniknya, dan semakin akhirnya diperiksa dan ketahuan salahnya gitu. Dalam banyak kasus kita itu selalu mengedepankan overthinking yang menyebabkan kita pada akhirnya berkata-kata tidak baik tentang sesuatu gitu kan. Dan itu akhirnya kejadian. Ini contoh simpel, kadang-kadang kita itu misalnya ada hujan gitu kan. Hujan tuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus pasti kita bilang, ya hujan lagi, pasti begini, pasti begitu. Dan benar kejadian. Karena memang prasangka kita buruk dan kata-kata yang terucap dari kita begitu. Contoh juga misalnya lagi mengerjakan sesuatu yang sulit, yang susah gitu. Ketika lisan kita selalu mengucapkan, aduh pasti susah banget ini, kita nggak bakalan bisa ngerjainnya. Terus kata-kata, ya Allah susah, akhirnya beneran susah. Makanya ada kalanya kita itu selalu punya afirmasi kata yang baik-baik supaya hidup kita tuh baik-baik aja. Pikirin yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, insya Allah hasilnya baik. Itu makna dari bagaimana perkataan yang baik bisa mempengaruhi hidup yang baik. Karena afirmasi langsung itu sangat penting buat kehidupan seseorang. Kayak misalnya ada kata-kata gini, matematika itu mudah bukan? Walaupun hasilnya bukan kan gitu ya. Tapi minimal ada afirmasinya gitu. Misalnya dia tetap bilang matematika itu mudah kan, ya minimal ada mudahnya itu loh. Saya selalu ajarkan kalau ngajar bahasa Arab itu, bilang bahasa Arab itu gampang, nahwu itu mudah, saraf itu mudah gitu aja terus. Meskipun ya Allah mudah-mudahan mudah kan gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Enggak apa-apa, yang penting mudah dulu gitu. Yang penting di awal itu first impression kita menghadapi satu masalah itu mudah, bisa, sanggup gitu dulu. Nanti ke depannya bukan urusan kita. Kan kita tahu tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memudahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalan itulah solusi hidup kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita rumus, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukup bagi dia. Cukup. Dia menghadapi masalah, dia bilang, ya Allah cuma Engkau yang bisa memudahkan. Mudah, karena Allah yang kasih. Ya Allah, cuma Engkau yang bisa membuat jalan keluar dari semua masalah yang berat ini. Allah kasih, karena kita tawakal urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi pada diri kita yang lemah ini. Kita harus tawakalkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari bagaimana bahasa cinta kita kepada diri kita sendiri itu. Jadi yang namanya love language itu bukan cuma buat orang lain, tapi orang pertama yang harus kita cintai, ya, setelah tentunya Allah dan Rasulnya dan orang tua adalah kita. Kita sendiri yang harus kita utamakan di sini. Kita yang harus kita pikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan afirmasi baik pada diri kita sendiri. Buang jauh-jauh kata-kata yang membuat diri kita itu jadi kecil. Padahal kita ini punya Allah yang maha besar. Buang jauh-jauh kata-kata yang membuat diri kita itu jadi tidak mampu melakukan sesuatu. Padahal Allah yang maha memampukan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu. Sehingga jangan kerdilkan diri kita hanya gara-gara afirmasi negatif yang kita katakan. Pengaruhnya sangat besar soalnya. Yang bisa motivasi diri kita jelas diri kita sendiri. Jadi kalau ngaca
Motivasi, bukan narsis. Kalau ngaca itu bukan sok cantik, sok ganteng, tapi kita motivasi orang yang ada di kaca itu. Kemarin kamu sudah berusaha, hari ini kamu bisa lebih baik daripada kemarin. Hari ini jangan ulangi lagi kebodohan kamu kemarin. Itu konfirmasi tuh. Berikan kata-kata positif itu setiap paginya ketika kita ngaca. Pastikan antum ngaca setiap hari. Apa hukum ngaca? Fardu ain, fardu kifayah ini. Karena orang-orang sekarang menjadikan fardu ain buat ngaca itu. Seandainya ngaca jadi fardu ain buat kita semua, oke, setiap ngaca berikan afirmasi positif. Makanya kan doa dari Nabi itu positif tuh. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kenapa? Ini afirmasi positif nih. Ya Allah, sebagaimana engkau telah buat baik wajahku, rupaku, ya kan minimal menurut kita ganteng gitu kan ya. Jadi kita bilang, ya Allah, sebagaimana engkau telah membuatku ganteng, membuatku cantik, meskipun ikhtilaf para manusia kan gitu. Yang penting kita katakan, fahassin khuluqi. Ini afirmasi positif. Ya Allah, sebagaimana engkau sudah baik perbaiki rupaku, maka perbaiki akhlakku, begitu. Ini afirmasi yang sangat baik setiap kita ngaca itu. Dan ini kadang-kadang dilupakan, sayangi diri kita itu. Sebelum cintai ususmu itu cintai dirimu dulu gitu. Cintai dirimu dulu. Kadang-kadang kita ini terlalu menyiksa diri kita, kasihan gitu. Kita ini kadang-kadang sudah ekspektasi manusia tinggi, standar kita juga tinggi. Akhirnya kita hancur karena ekspektasi diri kita sendiri. Jadi beri afirmasi yang positif setiap harinya agar hidup kita itu bisa baik. Karena memang kualitas lisan yang terjaga itu menghasilkan kehidupan yang maksimal. Kehidupan kita itu bergantung pada kualitas lisan kita. Bahkan keselamatan dunia akhirat juga tergantung pada kualitas lisan kita. Nih dengerin hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, dia mampu menjaga yang ada di antara dua kumisnya, yaitu lisannya, dan menjaga di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, adman lahul jannah, aku yang jamin langsung baginya surga. Jadi Nabi cuma minta, kesepakatannya adalah jamin buat saya, kamu bisa menjaga lisan dan jaga kemaluan, aku yang jamin kamu surga. Itu menandakan apa? Keselamatan kita di dunia dan di akhirat bergantung pada mampunya kita menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Ini dua PR berat di zaman ini. Menjaga kemaluan susah, menjaga lisan juga susah. Artinya dua PR ini harus menjadi bold dalam kehidupan kita dan tidak boleh kita langgar sedikit pun. Dua ini harus menjadi PR besar bagi setiap manusia, apalagi seorang muslim. Maka teman-teman sekalian, tema kayak gini itu sangat penting dan kedepannya kita akan tahu bahwasanya ternyata dari lisan kualitas hati seseorang itu terjaga. Dari kualitas hati, kualitas hidup seseorang terjaga. Ini closing dari saya sebelum tanya jawab. Nabi SAW sudah mengabarkan kita di sebuah hadis, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, wa la yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi SAW, tidak akan istiqamah keimanan seorang hamba sampai istiqamah hatinya. Dan tidak akan istiqamah hati seorang hamba sampai istiqamah lisannya. Dan seseorang gagal masuk surga gara-gara tetangganya terganggu gara-gara lisannya dia. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya itu terganggu gara-gara dia. Terganggu gara-gara lisannya, gara-gara kelakuannya, gara-gara segala macamnya, dia terganggu, nggak masuk surga. Lihat betapa Islam sudah mengajarkan kita hal-hal seperti ini, menandakan bahwasanya kualitas hati itu dilihat dari lisannya. Dan lisan itu menjadi proses perbaikan diri seseorang. Jadi teman-teman sekalian, iman kita nggak akan istiqomah sampai hati kita bisa kita perbaiki bareng-bareng. Lalu hati kita itu diperbaiki perlahan dengan memperbaiki kualitas lisan. Hati yang bersih berawal dari lisan yang bersih. Karena tidak mungkin hati seseorang dikatakan bersih kalau lisannya kotor. Sehingga kalau ada kata-kata misalnya apa, yang penting hijabin hati dulu. Nggak apa-apa, yang penting hati dulu dihijabin, yang lainnya nggak ada masalah. Ini salah paham juga. Bahwa tidak mungkin hatinya mau dihijabin kalau kepalanya nggak dihijabin gitu loh. Kalau yang batin saja, kalau yang zahir saja dia tidak peduli, apalagi yang batin.
Ustadz, gimana kalau ada orang jilbabnya sudah panjang, sudah lebar, sudah menutupi, tapi lisannya tajam Ustadz, nggak dihijabin. Ini yang salah hijabnya atau orangnya? Jelas orangnya, jangan salahin hijabnya. Ustadz, saya ini jadi alergi ngelihat orang-orang yang hijaban besar karena lisannya tajam. Jangan gara-gara hijabnya yang besar, tapi gara-gara lisan yang tajam itu yang jadi koreksian kita. Karena bukan hijabnya yang salah. Ya, termasuk juga kadang-kadang kita itu memang tidak isbal celananya, tapi isbal mulutnya kan gitu. Celananya nggak isbal, tapi mulutnya isbal, keterlaluan, melampaui batas lisannya itu. Iya, memang tidak menjulurkan, kainnya tidak menjulur ke kaki, tapi lidah itu terlalu menjulur, menusuk hati kan gitu. Ini nasihat ini agar kita memperbaiki kualitas kita, agar kita bisa menjaga di antara dua lihyah kita ini, ya, di antara kumis dan janggut kita yaitu mulut, dan menjaga antara kaki kita yaitu kemaluan kita. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Terakhir, Mu'adz bin Jabal pernah nanya kepada Nabi SAW. Kata Mu'adz gini, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah lisan kita ini bisa membuat kita diazab di neraka? Gitu. Kata Mu'adz, lisan kita ini bisa membuat kita menjadi sebab diazab enggak nanti di neraka? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah kita tahu tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka kecuali lisannya? Lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka kecuali gara-gara lisannya. Bahkan kehidupan kita ini terjamin itu dimulai dari lisan kita yang bersyahadat dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita jadi mulia dengan lisan kita yang bertauhid kepada Allah. Berikutnya dari menjaga lisan setelah tauhid itu akan menjamin kehidupan kita yang lebih baik insyaallah taala. Maka teman-teman sekalian, insyaallah di pertemuan berikutnya, di pertemuan kajian kita berikutnya insyaallah taala, kita akan mengkaji tentang yang disebut tadi di mukadimah saya sudah sebut, namanya refreshing hati series. Jadi kita akan menata bareng hati kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Hari ini belajar lisan, di kemudian hari insya Allah kita belajar yang lain agar kita bisa menjaga kualitas hati kita. Supaya hati itu jangan cuma dikosongin buat pasangan aja gitu. Ya, jomblo ini yang dia pikir cuma nikah, gandengan aja. Pikirin bagaimana memperbaiki hati agar pulang kepada Allah dengan qalbun salim. Agar kita pulang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, semoga tidak ada. Silakan. Ada Ustaz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Ustaz, apakah berdosa apabila kita sulit memaafkan perkataan teman yang membuat sakit hati kita? Dan apabila kita memilih menghindari dan menjauhinya agar tidak selalu teringat kata-kata yang pernah diucapkannya yang membuat kita sakit hati. Itu apakah jika tidak memaafkan tergolong memutus silaturahim? Terima kasih Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah ampuni yang bertanya dan menjawab pertanyaan ini. Yang bertanya Allah ampuni, yang jawab pertanyaan ini juga Allah ampuni. Berkaitan dengan bagaimana ketika kita berusaha menjauh dari orang lain gara-gara kata-katanya tajam nyakitin hati. Apakah ini normal? Jawabannya normal dan ini diperbolehkan karena memang hati kita itu ada batas dan kapasitasnya. Tapi yang tidak boleh adalah membenci dia selamanya. Jadi hati boleh sakit hati boleh terluka, tapi tidak boleh membiarkan luka itu berakhir pada dendam, berakhir pada tidak memaafkan, berakhir pada seolah-olah tidak ada kesempatan maaf bagi orang yang mengatakannya, itu enggak boleh. Memang hari pertama tidak bisa memaafkan, hari kedua belum bisa, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya mungkin berat memaafkan, tapi harus ada masa di mana itu dimaafkan. Harus ada masa di mana dimaafkan. Atau minimal kalau tidak bisa memaafkannya, lupakan. Jadi yang paling berat sebenarnya adalah memaafkan daripada melupakan gitu. Kalau lupain mungkin suatu saat ada hal yang membuat kita lupa sama kata-kata itu. Tapi soal memaafkan belum tentu gitu. Gelas yang sudah pecah tidak bisa disusun kembali kan gitu. Sehingga kalau kita mau menghindarinya agar kita lebih menjaga hati boleh. Boleh. Itu justru jauh lebih menjaga kualitas hidup kita. Kita menghindari lingkungan yang toksik itu boleh. Agar kita tidak sakit hati. Gara-gara sakit hati mungkin nantinya ada dendam, ada ini, ada itu dan seterusnya banyak gitu kan. Perkara-perkara yang dihasilkan maka kita jauhi. Tapi enggak boleh sampai dendam dan sampai membiarkan luka itu bertahan lama. Kalau cuma sakit hati biasa itu
itu normal. Tapi kalau sampai dia dendam dan tidak mau melupakannya, itu yang tidak normal. Nabi kita SAW juga demikian kepada Wahsy. Mungkin kita tahu kisahnya. Ya, beliau juga masih punya di dalam hatinya ini dia membunuh paman saya. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya sudah memaafkan dia, tapi tolong jangan dekat-dekat saya, kan gitu ya. Jadi artinya masih ada efeknya sebenarnya, tapi kita berusaha menjauh agar tidak teringat kembali luka yang sama. Jadi kalau mau meninggalkan, mau menjauh, silahkan. Tapi jangan sampai kita berusaha menganggap itu sebagai dosa yang tidak dimaafkan. Padahal Allah memaafkan segala dosa kecuali syirik, maka kita juga memaafkan itu semua insyaallah taala. Itu jawaban singkatnya, wallahu a'lam. Dan apakah ada satu yang belum terjawab, dan apakah itu termasuk memutus silaturahim? Kalau misalnya ini kaitannya sama ikatan rahim, ikatan kekeluargaan, lalu dia berusaha menjauh dan memutus komunikasi, maka bisa jatuh pada memutus silaturahim. Tapi kalau kepada teman, itu bukan memutus silaturahim, karena teman tidak serahim sama kita. Jadi kalau satu geng, satu circle, satu grup teman itu bukan termasuk silaturahim dia. Tapi kalau itu saudara kita, contoh sama tante kita, ya kan, sama kerabat-kerabat keluarga lah, sama keluarga-keluarga kita itu, kalau kita punya masalah seperti ini kasusnya, lalu kita memutus komunikasi, nggak mau lagi interaksi sama dia dan seterusnya, bisa memutus silaturahim. Maka sebaik-baiknya orang itu bukan yang minta maaf, tapi orang yang memaafkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Udah ya? Boleh, satu aja boleh. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau tidak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau saya tidak salah dengar, Ustadz mengatakan sedikit-sedikit nikah ya Ustadz ya. Apa pikirannya kepada nikah ya? Itu maksudnya apa tuh Ustadz? Apa pertanyaan diulang Bu? Tadi kalau nggak salah saya dengar sedikit-sedikit kepada pikirannya nikah gitu Ustadz. Itu maksudnya apa Ustadz? Yang mana ya? Saya juga lupa lagi. Oh, yang tadi saya bilang bahwa anak-anak muda sekarang itu yang dipikirin apa? Nikah, gandengan, nikah, gandengan itu. Itu benar itu Ustadz. Malah itu bagus itu anak-anak muda itu memikirkan nikah. Karena saya sudah merasakan hidup di lingkungan perkantoran. Sudah pensiun, tidak menikah juga. Kalaupun menikah tidak mungkin punya anak lagi karena sudah menopause. Jadi kalau orang yang kerja itu pikirannya fokus kerja, lupa menikah. Kalau orang yang tidak bekerja kepikiran menikah, karena dia tidak ada kerjaan. Jadi para pemuda dan pemudi sudah benar itu kalau menurut saya, kalau dia itu berpikir untuk memikirkan tentang jodohnya, karena kalau lupa memikirkan nikah nanti menyesal. Itu menurut saya begitu Ustadz. Itu pertanyaan atau gimana? Saya bingung jadi nanggapinnya. Itu adalah statement ya. Oke, iya, terima statement. kasih. Oke, jadi statement barusan pendapat bahwa pemuda-pemuda memikirkan nikah itu bagus. Yang saya sampaikan dikit-dikit nikah itu bukan berarti jangan mikirin soal nikah. Tapi kenapa banyak orang sekarang tidak lagi memikirkan tentang perkara yang lebih penting daripada itu, yaitu memperbaiki kualitas dirinya, sehingga pernikahan itu tidak dijadikan sebagai tren atau permainan aja. Karena banyak anak muda sekarang ngomong soal pernikahan dalam posisi yang belum siap. Ini yang bermasalah. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan para pemuda untuk menikah dalam hadis itu, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Wahai anak muda, kalau kamu sudah ada di titik punya al-ba'ah, udah ada titik punya kemampuan, dan kemampuan ini panjang penjabarannya, barulah kalian boleh masuk pada ranah falyatazawwaj. Mikirkan perkara nikah. Yang perkara sekarang adalah kadang-kadang pelarian dari tidak ingin menghadapi masalah adalah minta nikah kan gitu. Ma, ini hidup saya udah terlalu sulit, saya mau nikah kan gitu. Nah, ini namanya pelarian. Maksud saya adalah banyak hal yang harus kita pelajari dari sisi misalnya tadi perbaikan akhlak, perbaikan mental, perbaikan
memperbaiki kualitas sebagai seorang hamba dari sisi sholatnya, dari ibadah dan seterusnya, itu harus difikirkan, bukan berarti melupakannya. Namun kita berada pada waktu yang siap dan di posisi yang siap. Itulah kategori al-ba'ah yang saya maksud. Tapi statementnya Masya Allah itu menjadi nasihat bagi kita semua bahwa jangan sampai melupakan nikah, wahai para jomblo ya. Jangan sampai dilupain gitu maksudnya. Saya yakin gak ada yang ngelupain nikah kok. Mereka semua sangat-sangat kepikiran sampai gak bisa tidur gitu kan. Sangat-sangat memikirkan itu. Tapi memang yang harus ditekankan sekarang adalah jangan dijadikan sebagai pegangan yang utama agar kita tidak salah fokus gitu. Kadang-kadang sekarang kajian yang ramai itu kajian cinta-cintaan kan gitu. Kajian-kajian yang ngomongin tentang pernikahan kan gitu. Baru orang mau belajar. Kenapa mereka nggak belajar tauhid? Mereka nggak belajar Al-Quran. Kenapa mereka nggak mau memperbaiki tilawahnya? Ini yang PR-PR besar fardu ain ini gitu. Sedangkan kaidah fardu ain ini harus dikedepankan daripada hukum-hukum yang di bawahnya. Itu yang saya maksud. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz, boleh ditutup. Oke, udah cukup berarti pertanyaannya alhamdulillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang selalu menjaga lisan dan menjaga perilaku, perbuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita lebih baik dengan dimulai menjaga lisan dan ucapan-ucapan yang baik. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan majelis ini menjadi reminder terbaik buat kita. Kita sama-sama belajar di sini. Pasti banyak salah yang terucap, banyak salah yang disampaikan. Semoga dibukakan pintu maaf dan semoga Allah ampuni. Dan semoga kalaupun memang ada perkataan yang menyakiti hati, menyinggung, menampar dan seterusnya, semoga dibukakan pintu maaf dan bisa menjadi hal yang dievaluasi oleh yang berbicara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni insyaallah taala. Sampai ketemu lagi insyaallah di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Istiqomahlah duduk di majelis ilmu yang dicari ilmunya. Bukan karena pengen ngelihat siapa yang nyampeinnya. Banyak belajar. Ngaji itu karena ilmunya, karena materinya, bukan karena pengen masukin kajian itu ke story. Bukan karena FOMO sama kajiannya, tapi karena kita butuh akan ilmunya. Karena kita butuh sama majelisnya. Bukan karena kita tahu ini majelis viral, ini majelis terkenal, ini ustadznya viral, ini ustadznya terkenal, bukan itu yang dicari, tapi ilmunya yang dicari. Duduklah di majelis yang ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya jangan duduk di situ, ngapain? Yang kita cari adalah ilmu di majelis ilmu. Namanya majelis ilmu, bukan majelis joget, majelis ketawa, majelis apa? Majelis ilmu. Kita harus cari ilmunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Tutup pakai doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum ma tasma'un. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.